Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak semuanya. Berjumpa kembali di pelajaran IPA tambahan ya. Tambahan untuk pertemuan yang keempat atau yang terakhir. Jadi hari ini alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Terima kasih atas kehadiran anak semuanya. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba ini saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Nah, ada, coba yang sekarang dibuka dulu mic-nya ya. Yang semuanya mic-nya dibuka. Oke. Saya minta kalau saya sebut namanya bilang hadir, oke? Mbak Arom, Alivia Arom. Hadir. Ya, Mbak Arina. Hadir, Pak. Mbak Versa. Hadir, Pak. Oke. Mas Naim. Hadir, Pak. Terima kasih. Mas Faisal Muntasir. Hadir. Mas semangat. Mas Dava Zainul. Hadir, Pak. Hadir. Baik, oke. Mbak Murni. Hadir, Pak. Baik. Mbak Anissa Nikmatul. Hadir, Pak. Oke, Mas Rehan Pasal. Hadir, Pak. Baik. Mas siapa ini? Mas Dani. Hadir, Pak. Ya, baik. Terus Mas Fateka Raulino. Hadir, Pak. Ya. Mas Kenza Ibat. Hadir, Pak. Baik. Mbak Naila. Hadir, Pak. Oke. Terus Mas Dani Prasetyo. Sudah Hadir, tadi ya? Pak. Oke, baik. Terus Mbak mana ini? Sudah semuanya. Mas Ahmad Wijaya. Oke, coba Mas Rehan dikecilkan dulu mic-nya ya, mic-nya di aktifkan dulu. Baik, sudah saya panggil semuanya. Siapa yang belum saya panggil? Ada yang belum? Mana? Saya, Pak. Muhammad Iksan. Saya, Pak. Ya, siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Siapa ya? Sebut nama. Asrafi Latif, Pak. Asrafi Latif, oke. Baik. Siapa lagi? Surah Aliatu Sifa, Pak. Oh, Siva. Oke, terima kasih. Absen terakhir. Sudah? Sudah saya sebut semuanya ya? Kalau sudah saya sebut, jangan langsung keluar loh ya. Dianggap alpa nanti. Melarikan diri. Oke. Untuk hari ini, materi kita adalah tentang masih lapisan bumi ya. Untuk bagian yang kedua yaitu kita akan belajar tentang litosfer. Coba disimak ini. Sudah kelihatan? Sudah ya? Litosfer itu apa anak-anak? Lapisan bumi yang mana? Di bagian bumi ya. Nah, jadi KD-nya masih sama 3.10, kita masih akan menjelaskan lapisan bumi. Untuk gunung api dan gempa bumi nanti setelah ini, bukan lewat Zoom ya, melainkan pelajaran biasa, oke? Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan karakteristik litosfer. Nah, coba dilihat gambar ini. Jika bumi kita itu diiris kayak roti gitu,
ternyata di dalam bumi kita itu ada lapisan-lapisan ya. Ini sebenarnya padatan atau batuan gitu. Nah, ini ternyata masih berlapis-lapis. Nah, yang paling luar ada kerak bumi, kemudian yang bagian di bawahnya ada mantel bumi, kemudian yang paling dalam ada inti bumi, inti luar dan inti dalam yang paling panas gitu. Yang pertama, bagian paling luar, kerak bumi, anak-anak perhatikan. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra, yang dibedakan berdasarkan ketebalan, kerapatan, bahan penyusun, dan sifat batuan. Nah, ini kalau di kerak bagian samudra, ini ketebalannya itu lebih tipis dibandingkan di kerak bagian benua. Ini lebih tebal di bagian benua ya, sekian kilometer. Kemudian penyusunnya, ini silikon, magnesium, ini MA ya ini, Mg. Kemudian Si, Al, silikon, aluminium. Kemudian sifatnya basa di bagian samudra, di bagian benua asam. Lanjutnya, nah kalau diiris dari bentuk bola seperti ini. Ini kerak bumi paling luar, kemudian inti yang paling dalam. Coba diamati. Nah, mantel bumi, nah, jadi di bagian ini, mantel bumi atau selubung bumi yang berada di bawah kerak bumi ini kedalamannya mencapai 2.900 km. Ini tebalnya ini. Hal tersebut dapat menyebabkan lempeng bumi yang ada di atasnya menjadi renggang dan terpisah atau bercerai-berai, tercerai-cerai gitu ya, yang kita sebut dengan teori apungan benua atau continental drift. Nah, di dalamnya terdapat arus konveksi, jadi ada aliran panas di dalam sini, yang merupakan arus perputaran panas. Oke? Nah, nanti ada pembahasan yang bagian belakang nanti. Kemudian lapisan mantel yang ini lagi, ini adalah dari magma. Ya, dari magma. Kemudian perhatikan, nah, yang paling dalam ada inti bumi. Inti bumi ini merupakan pusat bumi. Kandungan utamanya adalah besi dan nikel. Ada besi dan nikel. Maka daya tarik magnetis bumi menjadi kuat. Nah, ada inti luar dan inti dalam. Jadi inti masih ada yang bagian luar dan dalam. Yang luar berwujud cair, yang dalam berwujud padat. Gitu. Berdasarkan pergerakan yang ada di bawah permukaan bumi dapat menghasilkan tenaga yang dapat membentuk permukaan bumi. Ini bagian inti ya, masih membicarakan di bagian inti. Nah, maka kita dapat menemukan gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, bentukan tersebut sebagian terbentuk dari tenaga dalam bumi atau endogen, seperti adanya proses vulkanisme maupun pengangkatan blok batuan, namun ada juga yang terbentuk karena tenaga luar bumi atau eksogen, yang terdiri dari angin, air, udara, es, dan lain-lain yang menyebabkan terjadi pelapukan batuan menjadi tanah dan juga erosi. Coba anak-anak sambil dibuka, bisa nggak buku paketnya? Ada di sampingnya nggak? Kalau nggak ya dengarkan aja. Yang ini yang saya pakai sekarang ya. Yang ini ilmu pengetahuan alam yang kalian punya di rumah. Atau nanti saja juga nggak apa-apa. Oke, ini ada di halaman 99. Nanti disimak ya. Ada dua teori struktur bumi, yaitu ada teori tektonik lempeng dan teori gempa bumi dan gunung berapi. Coba anak-anak, sekarang itu kalau kalian tinggal di benua apa ya ini? Asia ya.
Nah, awalnya itu benua-benua itu kan menyatu, kemudian menjadi terpisah-pisah, menjadi ada benua Eropa, Amerika dan sebagainya itu karena ada prosesnya yang membentuk ya. Sekarang kita simak dulu dua teori ini. Jadi hari ini kita belajar satu saja yang atas, teori tektonik lempeng. Untuk yang teori gempa bumi dan gunung berapi akan saya bahas untuk pada pertemuan berikutnya besok, yaitu karena tadi apa di KD-nya itu disebutkan ada lapisan bumi, kemudian ada gempa bumi dan bencana alam, begitu ya. Nah, bencana alam dan gunung berapi seperti gunung meletus itu kan ada di materi terakhir di bagian ini. Nanti kita bahas tersendiri di gempa bumi dan gunung berapi, di mana ini juga terjadi di bagian litosfer ya. Teori tektonik lempeng. Coba diamati ini. Ini kalau nanti disimak di bukumu itu ada di halaman 100, halaman 100. Nah, berdasarkan fakta ya seorang ahli. Oh, kepencet, maaf sebentar. Yang itu perhatikan sambil disimak suara saya ya, saya jelaskan. Ada seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang kemudian dikenal dengan teori pergerakan benua. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dulu semua benua itu di bumi menyatu, membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Perhatikan gambar ini, ada pangai gitu ya. Jadi dulu awalnya itu menyatu seperti ini. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan-lahan. Jadi sekarang sudah menjadi benua-benua begitu kan? Nah, selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya dengan adanya penemuan fosil yang ada di Amerika Selatan dan di Afrika. Nah, itu. Selain fosil, penemuan fosil lainnya, selain fosil apa itu Mesosaurus ya namanya. Nah, penemuan fosil lainnya juga mendukung teori pergerakan lempeng. Nah, beberapa penemuan fosil tersebut antara lain ada fosil Sinonatus di Amerika Selatan, kemudian ada di Afrika ada fosil Listrosaurus yang ada di Afrika, India dan Antartika, dan juga ada fosil tumbuhan. Nah, perhatikan berikutnya ada gambar. Nah, ini proses saling memisahnya bergerak. Siapa itu? Mas Afan sudah hadir, telat lagi tuh Mas Afan. Nah, oke, baik. Maaf aku pencet. Bentar. Masih yang tadi ya, coba dilihat itu gambar yang ada di halaman 101. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Selain itu, struktur batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Nah, akan tetapi teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tadi tidak dapat menjelaskan bagaimana benua itu berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itu, teori pergerakan benua Wegener tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, kemudian anak-anak pada awal tahun 1960 ada seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess. Ada teori yang bernama sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Nah, Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang sangat panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya material tersebut
ya material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra. Coba dilihat gambarnya. Nah, begitu ya. Kemudian material bergerak ke dasar ya, dari bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Jadi ilustrasinya seperti gambar itu ya. Nah, lalu karena dasar kerak samudra itu menjauh, dilihat dasar samudra itu menjauh sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas. Nah, itu dilihat nih, magmanya akan naik ke atas akibat patahan tadi. Itu kan? Dan mengisi patahan tersebut. Nah, lalu magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin. Nah, di sini mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, ternyata usia batuan dasar laut dengan kapal Glomar Challenger tahun 1968 juga memperkuat teori ini. Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Ini ada gambar lempeng yang tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Dilihat, ini lempeng kerak benua, yang ini lempeng kerak samudra. Tadi tebalnya kan berbeda ya. Kemudian ini litosfer itu sampai bawah gitu. Ini lapisan tebal bagian atas. Gitu anak-anak. Nah, berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku atau lempeng. Bukan lempeng yang kamu makan ya. Nah, akibatnya lempeng-lempeng itu seolah-olah mengapung dan bergerak di atas ini astenosfer. Jadi ini bisa bergerak begitu, memisah dengan yang lain tadi. Nah, ketika lempeng bergerak akan terjadi interaksi antar lempeng. Nah, lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat hingga terjadi tubrukan antar lempeng. Nah, jenis pergerakan lempeng tersebut dapat diamati pada gambar ini. Nah, jadi ini lempeng-lempeng. Ini lempeng Afrika, ini lempeng Amerika Selatan, ini lempeng Arab di sini, lempeng Indo-Australia di sini. Dulu Australia sama Indonesia itu menyatu ya, namun sekarang sudah bergerak misah gitu karena peristiwa tadi itu. Ini awalnya menyatu, kemudian saling memisah. Coba lihat ini penyebab terjadinya pergerakan lempeng. Kalian kalau percobaan di semester 1 dulu pernah mengamali seperti ini ya. Ini memasak air, terjadi apa? Pergerakan aliran di sini. Airnya yang di sini kena panas, kemudian naik, berputar begitu. Ini apa namanya? buka. Ini namanya konveksi ya, aliran konveksi di zat cair. Nah, di bagian bumi kita juga seperti itu, diilustrasikan seperti ini. Ini proses konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nah, nih, di lapisan mantel tadi itu ya, memutar seperti itu. Nah, coba anak-anak, seperti yang tadi dijelaskan oleh Wegener tadi ya, bagaimana lempeng bergerak. Akan tetapi dengan adanya teknologi yang saat ini para ilmuwan itu telah menemukan, ada beberapa penjelasan. Salah satu teorinya adalah yang diajukan oleh ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi seperti ini. Nah, inti bumi yang mana di sini ada inti bumi bagian paling tengah itu memiliki suhu berapa derajat? 6.000 derajat Celcius. Bayangkan ini panas di dalam ya. Namun yang di permukaan sudah
Nggak terasa toh? Nah, itu. Nah, akan memanaskan material-material mantel bumi ini, bagian sini. Sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu. Sehingga massa jenis material akan bertambah. Nah, karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel lagi. Sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti itu ya. Jadi sampai di sini penjelasan tentang peristiwa pergerakan lempeng ya. Untuk pertemuan yang akan datang itu kita masih membahas tentang nanti akan terjadi ada gempa bumi, gunung berapi, gunung meletus gitu ya. Itu ada di materi setelah. Nah, saya sekarang mau bertanya. Tanya ya. Coba sekarang anak-anak dibuka videonya. Videonya dibuka semuanya. Sambil teman-teman yang lain bisa geser-geser lewat HP, nyari temannya. Oh, teman saya ini gitu ya. Kan jarang bertemu. Ya semuanya dibuka videonya, nggak usah malu-malu. Karena mau dilihat sama temanmu yang lain, oke? Nah, sudah. Mas Faisal dibuka, Mas Ahmad Jaya dibuka, Mas Dapat Jainul dibuka, ayo dibuka. Mas Fatika dibuka. Mbak Firsa, Mas Ana, Mbak Ana, Mbak Lucy, Mas Latif, ayo dibuka dulu. Nah, kita diskusikan bareng-bareng. Coba saya mau bertanya pada siapa ya? Kita Mas yang kemarin belum bersuara. Mas Naim kelompok 3, mana ini Mas Naim? Dibuka Mas. Kelompok 3 untuk yang tugas hari terakhir belum mengumpulkan sendiri. Untuk tugas hari ini ya, untuk tugas hari ini sudah kalian selesaikan, yaitu apa? Membuat apa itu? Yang gambar itu ya anak-anak ya. Membuat dari gambar itu mind map sudah mengumpulkan semuanya, ketuanya sudah mengerjakannya kemarin. Jadi untuk pertemuan hari ini itu enggak ada tugas berarti kecuali kelompoknya Mas Naim. Mas Naim belum mengumpulkan anggota kelompoknya, diajak ya Mas ya. Nah, sebagai ini tambahan karena belum mengumpulkan sendiri, saya tanya Mas Naim, buka mic-nya Mas. Halo Mas Naim, dijawab. Dijawab ketuanya, ayo. Saya ulangi pertanyaan saya. Oke, Mas Naim dijawab. Yang lain juga harus dengarkan dan menjawab setelah saya tanya ya. Sekarang Mas Naim dulu. Mas di-unmute. Mas Naim di-unmute. Oke. Mas Naim jawab ya. Hari ini kita kan belajar ini litosfer, ada lapisan-lapisan litosfer ya. Coba Mas Naim sebutkan lapisan litosfer. Satu, yang paling luar sendiri namanya. Kamu ditanya apa guru itu? Suruh sebutin lapisan atmosfer apa segala macam. Mas Naim, ingat nggak yang saya sampaikan tadi? Lupa? Iya. Lupa? Oke, coba dibaca Mas. Yang saya tayangkan dibaca ya. Ini dibaca.
Mas Naim. Enggak ada suaranya ya. Kelompoknya Mas Naim siapa? Dibantu. Mas Asrafi Latif. Mas Asrafi Latif. Dibaca Mas. Mantel bumi. Ya. Ini? Mantel kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Ya, benar, inti dalam ya. Oke. Mas Naim diulangi. Mana Mas Naim? Kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Oke. Ya, baik. Yang ke berapa yang kedua? Yang kedua. Tadi kita sudah membahas ada teori apa Mas? Mas Naim. Teori apa tadi yang saya sampaikan hari ini? Oke, coba saya minta Mas Naim jawab ya. Nanti setelah ini dengan anggota kelompoknya diajak menyelesaikan tugas yaitu membuat mind map materi yang keempat yang ada di buku yang saya share filenya, dibaca tentang konservasi lingkungan ya. Paling belakang anak-anak itu diminta membuat mind map, gambar dilukis ya. Lukis, oke, dengan kertasnya kertas gambar. Besok pada saat terakhir mengumpulkan ke sekolahan tugas-tugasnya itu termasuk yang dikumpulkan bareng dengan yang tugas yang belum dikumpulkan. Begitu Mas Naim? Siap? Kok diam aja ya Mas Naim ya? Mas Latif, Asrafi Latif siap ya? Kalau belum jelas datang ke tempat saya lagi, nggak apa-apa, oke? Ya, ini yang terakhir loh ya, mengingatkan di dalam room ini. Nggak ada suaranya ini, kelompoknya ini. Nah, oke lah. Nah, itu dulu anak-anak untuk pembelajaran kita tentang materi. Ada 4 materi yang sudah kita pelajari lewat Zoom ini ya. Sudah ada yang hadir baru hari ini 1 kali. Oke, sudah mau hadir. Kemudian sudah ada banyak yang hadir 4-4-nya. Alhamdulillah nilainya bagus nanti insya Allah ya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah mengumpulkan tugas juga. Kemarin juga ada sebagian yang dikumpulkan di meja saya hari-hari kemarin itu. Terima kasih. Yang belum lengkap dilengkapi. Nah, setelah ini anak-anak nanti akan di-share link ya, link tentang post-test. Nah, materinya hampir sama dengan pretest ya. Silakan diikuti semuanya, dikerjakan. Terima kasih anak-anak semuanya. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini untuk pelajaran hari ini ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.